mulai dari eksekutifnya, yudikatifnya, legislatifnya, kemudian tadi informalnya, para ulamanya, para resinya, para pendetanya, juga para pengusahanya, itu semua bisa seiring sejalan untuk membangun negeri. Maka yakinlah bahwa negeri ini akan negeri yang makmur. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara, sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di pos Nyengkle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Untuk itu kami mengucapkan salam lestari, bersama kita bisa. Tekad itu hakku, kemalasan itu milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Kembali kita bertemu dengan channel Merawat Budaya Nusantara. Merawat Budaya Nusantara artinya kita sedang merawat Indonesia. Saya Hari Nugroho. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai keris dari era-era atau Tangguh Mataram. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara keris dengan dapurnya adalah Nogo. Hanya yang harus dipahami oleh kita semua bahwa naga Nusantara itu berbeda dengan naga-naga dari daerah-daerah atau wilayah-wilayah lain di luar Nusantara. Misalnya kalau naganya dari wilayah-wilayah Cina sana, Cina, itu naganya biasanya berbentuk naga liong yang ada kumisnya itu yang memanjang. Kemudian kalau kita bicara dengan wilayah-wilayah Eropa, itu naganya adalah naga yang ada sayapnya, karena itu juga ada sejarahnya dulu. Jadi kalau dari Nusantara umumnya naganya itu adalah tidak lebih atau tidak jauh berbeda dengan ular pada umumnya, tetapi ular yang besar begitu. Kenapa demikian? Karena ular itu bagi masyarakat seperti orang-orang yang ada di Nusantara ini, masyarakat agraris dahulunya, ular itu adalah binatang yang cukup dihormati atau bahkan sangat dihormati. Karena ular itu menolong para petani untuk memusnahkan atau mengurangi hama-hama yang umumnya ada di pertanian. Contohnya, kalau ada ular, tikusnya kemungkinan akan berkurang. Kemudian juga dia juga memangsa, selain tikus juga memangsa kodok dan lain sebagainya. Sehingga itu merupakan teman bagi para petani atau bagi para masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga akhirnya berkembanglah bahwa ular itu yang besar dan sebagainya, itulah yang naga yang kita kenal. Jadi berbeda dengan naga atau nogo dari daerah-daerah lain. Mari kita lihat sekarang kerisnya. Nah, ini kebetulan pada kesempatan kali ini saya membawanya adalah keris dengan dapurnya ini nogo. Tapi nogonya ini kok ada 4 ya. Nogonya di sini kita sebut nogo kembar. Kenapa? Karena ada kembar 4 nogo, tapi badannya itu satu atau menyatu. Beda halnya kalau nogo yang lain ada istilahnya ada nogo temanten dan sebagainya. Kalau nogo temanten itu badannya satu tapi dia badannya saling membelit. Kalau ini badannya tidak saling membelit. Jadi ini yang membedakan nogo kembar dengan nogo temanten. Filosofi dari nogo itu adalah cerminan dari
sifatnya adalah bicara mengenai tadi kepemimpinan, kewibawaan, karena tadi ular besar adalah sesuatu yang dihormati di masyarakat agraris. Kemudian nogonya ini kok ada 4? Iya, 4 itu melambangkan kira-kira ya pemimpin itu di dalam kehidupan bernegara begitu. Umumnya pemimpin itu ya terdiri dari ada yang jadi eksekutifnya, ada yang jadi yudikatifnya, ada yang jadi legislatifnya. Loh, yang satu lagi kemungkinan adalah pemimpin-pemimpin informal, dalam hal ini misalnya tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para pengusaha, dan sebagainya. Sehingga harapannya itu empat-empatnya itu menjadi satu badan. Jadi bisa bekerja sama untuk membangun sebuah negeri. Negeri yang diidam-idamkan itu ya memerlukan kekompakan dari semua para pihak tadi. Kalau kita bicara rumah tangga, ya itu sama. Ayah, ibu, apalagi kalau dulu zaman Pak Harto, 2 anak saja sudah cukup. Jadi memang 4 itu simbolisasi ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau rumah tangga juga sama. Bapaknya, ibunya, anak-anaknya semua kompak membangun sebuah rumah tangga, keluarga yang harmonis. Nah, makanya badannya satu nih, bukan badan yang berbelit atau saling membelit. Kalau membelit itu tadi nogo temanten. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pamornya ini adalah bendo segodo winengku. Artinya adalah bahwa bendo segodo itu kan melambangkan simbolisasi harta, kemakmuran, tapi winengku itu dalam batas-batas wengkon atau dalam batas-batas bingkai. Sehingga kalau kita lihat seperti itu, kalau tadi bicara negara, kalau para pemimpinnya kemudian bisa seiring sejalan harmonis, mulai dari eksekutifnya, yudikatifnya, legislatifnya, kemudian tadi informalnya, para ulamanya, para resinya, para pendetanya, juga para pengusahanya, itu semua bisa seiring sejalan untuk membangun negeri. Maka yakinlah bahwa negeri ini akan negeri yang makmur, dilambangkan, disimbolkan dengan bendo segodo tadi. Demikian halnya juga dengan rumah tangga. Kalau bapaknya, ibunya, dan anak-anaknya kompak begitu ya, harmonis begitu, saling menyayangi, saling mengasihi, yakinlah bahwa rumah tangganya akan diberikan kecukupan. Kecukupan bukan macam-macam, tapi karena datangnya kasih sayang, datangnya rasa syukur, kompak kerjasama, dan sebagainya. Ini simbolisasi-simbolisasi yang sangat indah menurut saya, dari apa-apa yang diajarkan oleh para leluhur terdahulu. Kemudian nogonya ini kok dikasih kayak semacam bola atau apa yang simbolisasinya emas. Walaupun bisa saja ini mungkin ini logamnya bukan emas, misalnya kuningan, dan itu memang banyak ya, artinya bisa emas, bisa bukan, dan sebagainya. Ini juga ada simbolisasinya. Simbolisasinya adalah kalau mengatakan sesuatu itu yang mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang sifatnya kayak emas atau mulia atau logam mulia. Jadi kalau bicara itu ya bukan bicara yang ngawur gitu, bukan bicara yang suka-suka, tapi bicara yang ada maknanya. Sehingga tadi kalau dari sisi kepemimpinan, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan para tokohnya semua serempak mengatakan sesuatu yang sama mengenai hal-hal yang menjadi tujuan kita bernegara dan berbangsa, maka tadi tujuan bernegara dan berbangsa itu akan lebih mudah tercapai. Demikian juga dengan anggota keluarga. Kalau ayahnya, ibunya, anak-anaknya tadi, saya menggunakan anak-anak karena ini tadi 2 anak saja sudah cukup kalau dalam masa-masa Orde Baru dahulu. Itu kalau kita semuanya kompak, maka
ya tadi harmonis akan terjalin di dalam sebuah keluarga. Demikian juga aspek-aspek lainnya, kebahagiaan, rumah tangga, ketentraman, dan itu semuanya akan tercapai sebagaimana simbolisasi dari Bendo Segodo. Kemudian ini juga looknya kita masih melihat ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tadi 7 sama seperti kita sampaikan sebelumnya. 7 itu bicara pitu. Pitu itu pitulungan. Pitulungan itu pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Kang Moho Murwat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau juga Sang Pencipta yang dengan penuh kasih sayangnya itu kita selalu bermohon supaya kita di dalam berbangsa bernegara itu diberikan kebaikan sehingga harapannya terjadilah bahdatun toyibatun warobun gofur, artinya negara yang makmur, damai, sejahtera dan sebagainya. Demikian juga dengan rumah tangga. Kalau kita semua harus selalu bermohon kepada Sang Pencipta agar apa-apa yang kita jalani itu selalu berada dalam lindungan, dalam berkahnya, dalam barokahnya, dan sebagainya. Itulah apa-apa yang ada di dalam keris dapurnya Nogo Kembar 4, pamornya Bendo Segodo, kemudian juga dia looknya look 7, dengan masing-masing naganya ini ngemut semacam bola emas. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri saya pribadi juga kepada semuanya. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungannya terhadap channel Merawat Budaya Nusantara. Karena dengan merawat budaya Nusantara artinya kita sedang merawat Indonesia, merawat kita sebagai sebuah bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu Sampurasun. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat Kang Gumelar itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian dari kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.